Halo girlfriend, di sini kita diminta untuk menentukan unsur yang paling banyak mengandung jumlah elektron yang tidak berpasangan itu yang mana. Untuk mengerjakan soal ini, maka dalam menentukan jumlah elektron yang tidak berpasangan itu ada berapa, maka kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan konfigurasi elektron, yaitu tata letak elektron dalam atom. Konfigurasi elektron itu kan ada dua, yaitu berdasarkan kulit atom dan berdasarkan mekanika kuantum. Yang kita butuhkan di sini nanti adalah penggambaran elektron dalam orbitalnya. Sehingga kita membutuhkan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Dalam menentukan konfigurasi elektron kan kita membutuhkan jumlah elektron ya. Jumlah elektron kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari data yang diketahui dalam soal. Di sini kalau kita lihat pilihan jawaban, ada angka 21, 22, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Ini itu menunjukkan nomor atom ya, co-friends. Nah, nomor atom itu sendiri menunjukkan jumlah proton. Dari sinilah kemudian kita akan mendapatkan jumlah elektron. Karena ketika kita membahas atom yang netral, yaitu tidak dalam bentuk ion di sini, atau tidak bermuatan, maka jumlah elektron akan sama dengan jumlah proton. Setelah kita mengetahui nih, bagaimana cara menentukan jumlah elektronnya, kita masuk ke pembahasan konfigurasi elektron lebih rinci. Konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Kalau kita bahas lebih lanjut, konsepnya adalah seperti ini. Elektron itu akan menempati orbital dengan tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi sesuai dengan tanda panah di sini, dari 1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya. Yang kedua, larangan Pauli. Ini menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat dua elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Sehingga, setiap orbital apabila diisi dengan penuh elektron, harus dengan arah spin yang berlawanan, yaitu ada spin ke atas dan juga spin ke bawah. Karena nilai spin yang ada hanya plus setengah dan min setengah, maka untuk setiap orbital akan terisi maksimum 2 elektron. Sehingga maksimum elektron yang dapat diisi pada setiap subkulitnya adalah subkulit S ada 2 elektron, P ada 6 elektron, D ada 10 elektron, dan F ada 14 elektron. Lalu yang ketiga, pada aturan Hund ini menjelaskan bahwa pada pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama atau berada dalam satu subkulit, mula-mula elektron akan menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan arah spin yang sama sampai setengah penuh. Baru kemudian akan berpasangan. Contohnya misalnya pada penulisan 2p6. P di sini ada 3 orbital, terisi 6 elektron. Berarti kita isi dengan arah spin ke atas setengah penuh, lalu kita kembali lagi untuk mengisi pasangannya dengan arah spin ke bawah. Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan, kita lanjut ke poin A. Kita jabarkan konfigurasi elektron dan kita gambarkan elektron-elektron dalam orbitalnya itu seperti apa. Kita punya SC, C ini seharusnya huruf kecil ya. Di sini netral, maka jumlah elektron sama dengan proton, yaitu 21. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Kemudian kita gambarkan orbitalnya. Subkulit S itu ada 1 orbital, P itu ada 3 orbital, dan D itu ada 5 orbital. Kita gambarkan masing-masing elektronnya juga, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3D hanya terisi 1 elektron. Maka di sini dapat kita lihat nih, ada berapa jumlah elektron yang tidak berpasangan? Ternyata ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Nah, kita lakukan hal yang sama nih untuk poin B. Kita punya TI ini netral, jumlah elektronnya 22. Konfigurasi elektronnya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d2. Kalau kita gambarkan masing-masing orbitalnya adalah seperti ini. Ini 1s2, ini 2s2, ini 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3D terisi 2 elektron. Sehingga dapat kita lihat bahwa ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian yang C, V, nomor atomnya 23. Ini netral, jadi jumlah elektronnya juga 23. Konfigurasi elektronnya dari 1s2 sampai 3d3. Lalu kita gambarkan masing-masing orbitalnya. Ini 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3D terisi 3 elektron. Maka dapat terlihat bahwa ada 3 elektron di sini yang tidak berpasangan. Kemudian yang DCr, di sini netral, jumlah elektronnya sama dengan 24. Maka konfigurasi elektronnya dari 1s2 sampai 3d4. Nah, di sini ada catatan nih co-friends. Kalau berakhir di subkulit D, maka konfigurasi elektron yang stabil adalah ketika terisi penuh yaitu 10 atau setengah penuh yaitu 5. Sehingga penulisan seperti ini kurang stabil. Seharusnya di sini 3D terisi 5 elektron. Maka di sini yang lebih stabil adalah penulisan konfigurasi elektronnya adalah 4s1 dan 3d5. Kemudian dari sini kita gambarkan orbitalnya. Ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, kemudian 3D terisi 5 elektron. Sehingga dapat terlihat bahwa ada berapa? Ada 6 elektron yang tidak berpasangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah Mn. Di sini nomor atomnya 25. Karena netral berarti jumlah elektron juga 25. Konfigurasi elektronnya dari 1s2 sampai 3d5. Maka kalau kita gambarkan orbitalnya masing-masing, ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3D terisi 5 elektron. Maka dapat terlihat bahwa ada 5 elektron yang tidak berpasangan. Nah, sehingga nih co-friends, dari poin A sampai E yang telah kita jabarkan nih, bisa kita simpulkan bahwa jumlah elektron yang tidak berpasangan paling banyak ada pada unsur Cr, yaitu ada 6 elektron. Maka jawabannya sesuai adalah yang D. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.